Jump. Empat. Oke. Esa kan? Ya. Bentar, Pak. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Esa ya, nggak ada Tritunggal di situ. Bapak baca lagi Markus 12 ayat 29. Jangan dibilang. Iya, jangan kita secara sola enggak, kita sola scriptura dulu nih. Gampang itu nanti dibahas. Secara sola scriptura, kata Esa kan dipakai, bukan kata Tritunggal. Nah, kita masuk Markus 12 ayat 29. Kita itu makanya kita udah Pak, sebentar dulu. Ulangan 6 ayat 4 di situ ditulisnya kata Esa apa kata Tritunggal? Iya, di situ kan lagi membahas tentang Tuhan Allah. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu ditulisnya kata Esa apa kata Tritunggal? Manusia. Oh, kok manusia lagi? Itu lu ditulis kata Esa apa Tritunggal? Itu, Pak. Kata Esa kan? Untuk kata Tritunggal beda itu. Lah iya Pak. Aduh astagfirullahaladzim. Berarti secara sola scriptura jangan dijelaskan. Anda ngarang di situ. Gua bilang dulu gini loh. Tahu kata Tritunggal. Gini loh Pak. Ulangan 6 bersama dengan firman, dan firman itu bersama. Bukan masuk di situ dulu. Basic dulu. Menjadi manusia. Wah, kok firman jadi manusia jadi manusia. Menjadi manusia. Sebentar Pak, saya nggak ke situ Pak, itu gampang. Di Ulangan 6 ayat 4 yang dipakai katanya kata apa? Kata Esa apa Tritunggal? Itu dulu. Esa kan? Esa. Nah, kita beralih lagi Markus 12 ayat 29. Markus 12 ini yang tertulis di situ ya Pak. Jangan kutip-kutip ngambil kesimpulan. Makanya kita harus tahu ceritanya dulu sepenuhnya. Coba baca Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Markus ayat 29. Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dipakai kata Esa ya. Esa, Yudas ya, yang dipakai kata Esa. Yudas pasal 1 ayat 25. Yudas pasal 1 ayat 25. Saya baca nih Pak. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai Allahnya di situ Esa enggak? Amin. Ya, Allahnya Esa enggak? Allah yang Esa, juru selamat. Ya, yang dipakai kata Esa kan? Yang dipakai kata Esa kan? Iya, yang dipakai kata Esa kan? Kristus Tuhan kita. Berarti Allah itu Esa kan? Nah, yang dipakai kata Esa 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Saya baca Pak. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, siapa itu? Allah itu Esa. Ada kata penghubung, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Manusia siapa di sini? Manusia? Iya, memang Kristus Yesus itu manusia 100%, 100% Allah. Berarti ada berapa di situ? Ada Allah dan ada berapa di situ? Manusia. Iya, ada berapa? Ada satu apa dua? Allah. 1 Timotius 2 ayat 5 itu ada berapa? Ada berapa pribadi di situ? Ada satu apa dua? Dua. Ya udah. Udah kita nggak debat lah. Dia yang menjadi pengantara. Ada berapa? Ada berapa? Allah. Antara ada dua ya? Ada dua, setuju ya? Ada dua ya? Manusia Kristus Yesus. Iya, ada dua kan? Iya, maksudnya pengantara ini Pak, bawah. Iya, ada berapa di situ? Firman. Enggak, ada berapa di situ? Tadi kok bilang udah bener. Jadi manusia. Iya, ada berapa di situ? Kita masuk ke situ lagi Pak. Kita masuk ke situ dari awal. Kita masuk ke awal. Iya kok.
Kok tadi kan udah bilang di situ ada dua. Iya, di sini dua pribadi satu Allah. Lah iya, di mana ada satu Allah di situ? Iya, karena kan di awal sudah Kok dikatakan, tambahin Pak. lagi tuh, kok tambahin Enggak, lagi loh. di Ayatnya nggak ngomong kayak begitu loh. ayat awal Loh, kok ayat awal di bahwa mana? Firman itu telah menjadi manusia. Sedangkan sebelumnya Firman itu bersama dengan Allah. Berarti Yesus yang pencipta. Gimana Pak? Yesus sang pencipta Yesus berarti. itu memang sang pencipta sudah ada dari awal. Dia Ya, mengatakan, kau baca Wahyu 3 ayat 14. Dari awal. Wahyu 3 14. Itu ada di Alkitab juga. Kembali ke Alkitab lagi ya. Iya iyalah Pak, kalau Anda bilang Wahyu 3 ayat 14, kata kau Yesus sang pencipta. Satu, kita harus Ya tahu ceritanya dari awal sampai itu. Makanya. Iya, baca Pak. Ayat berapa? Wahyu 3 14. Wahyu 3 ayat 14. Saya baca nih, Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, siapa? Permulaan dari ciptaan Allah siapa? Itu kepada jemaat di Laodikia, itu yang dikasih itu penulisnya harus tahu penulisnya Wahyu Jawa. Iya, permulaan dari ciptaan Allah itu siapa? Saksi yang setia dan yang benar siapa? Saksi yang setia dan yang benar siapa? Yesus bukan? Saksi yang setia dan yang benar ini Yesus bukan? Bentar Pak, belum ada dasar ayatnya Pak. Duh, kok belum dasarnya gimana sih? Yesus itu kan disebut sebagai Amin. Ada yang memang Yesus mengatakan saksi yang setia, kan nggak ada Pak. Bentar saya tuh. Astagfirullah nih orang. Ya Bapak jangan. Itu seperti apa? Oh itu pada Yohanes Pak. Pada Yohanes gimana? Astagfirullah, berarti saksi setia yang benar itu Yohanes. Kitab Wahyu itu Yohanes. Cuma di sini dia menceritakan untuk kepada jemaat di Laodikia. Aduh, coba kau baca siapa itu saksi setia yang benar, ya. Bapak kan pengen tahu tuh siapakah saksi setia yang benar. Wahyu 1 ayat 5, kau baca itu. Iya, makanya dibaca dulu dari awal, Pak. Ya, Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Berarti saksi yang setia dan yang benar Yesus bukan? Yesus Pak. Sang Amin itu Yesus loh, astagfirullahaladzim. Ayat 1, ayat 5 ya? Iya, saya kan belum dapat ayatnya Pak. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Itu, terus Yesus Sang Amin. Sang Amin. Ada ayatnya? Ya ada lah Pak, astagfirullahaladzim. Gimana Pak? Itu di Wahyu juga. Wahyu berapa? Aduh, astagfirullah orang. Bukan. Oh, bukan. Biar saya cari juga Pak. Wahyu emang ada Pak di Wahyu pasal 3 ayat 14. Yesus bukan? Yesus. Lah iya, berarti Yesus sendiri disebut Amin. Ya, berarti saksi Sang Amin, saksi setia yang benar kan Yesus. Nah, siapa permulaan dari ciptaan Allah dalam ayat itu? Yesus bukan? Permulaan, entah Pak. Wah, Pak,
Bapak nggak ke gereja ya? Ini enggak, Pak. Inilah firman dari Amin. Di sini enggak dikatakan. Katanya tadi Yesus. Gimana sih, Pak? Enggak. Ya, saya hanya melihat referensi dan mendefinisikan. Ternyata di Alkitab berarti bukan Yesus itu. Dikatakan bahwa inilah firman dari Amin. Iya, siapa Amin di situ? Yesus bukan? Akulah sang Amin. Siapa sang Amin di situ? Ntar kalau gue bilang baginda Rasulullah, kok marah nanti? Beda lah, Pak, nggak ada dasarnya. Iya. Nah, berarti sang Amin siapa? Saya di sini aja tidak ada kata Yesus. Tapi ayat ini pas loh, Pak. Kalau buat baginda Rasulullah pas ini, karena pertama kali nur cahaya itu pertama kali baginda Rasulullah, ini pas ini kalau saya main cocokmologi ini. Atau memang ya gelarnya Rasulullah Al-Amin itu definisi berapa? Nah iya, kalau saya mau main cocokmologi ini pas ini untuk Nabi saya ini, karena dia adalah permulaan. Bukan cocokmologi, dari tadi saya menjelaskan bahwa kalau bukan baginda Rasulullah kan untuk Yesus. Nah ini kalau untuk Yesus berarti Yesus ciptaan. Masalahnya apa? Nabi saya juga ciptaan kan gitu, ciptaan dari Allah. Baginda jadi Rasulullah kan Jadi diciptakan. kalau kita masuk ke awal, Pak, bahwa nah, iya Pak, ini siapa sang Amin ini loh? Sang Amin Allah, saksi setia yang benar ini Yesus bukan? Itu berasal dari Allah dan Allah itu. Berasal lagi ada puyeng lah gua. Ini loh, dari awal, Pak. Kita masuk ke awal lagi. Inilah firman dari Amin. Berarti dari Amin. Siapa? Amin itu Allah. Iya, Yesus bukan? Bang Umar, serahkan kepada Bang Allah berarti, Pak. Iya, Yesus bukan? Yesus kan Allah sih, gimana sih kau? Ya itu. Ya berarti Yesus ini. Kan gitu. Oh iya. Nah iya, berarti inilah perkataan Yesus, saksi setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu adalah menjadi manusia. Berarti ini iya. Kok firman menjadi manusia? Lah iya, berarti permulaan dari ciptaan Allah siapa? Mungkin sebaiknya suruh baca dulu kali. Permulaan dari ciptaan Allah. Enggak, gini aja dulu, Abang Penata dibaca dulu, baru Abang jelaskan gitu coba. Saya curiga Abang nggak baca, jadi Abang nggak ngerti gitu loh. Ya, saya sudah dua kali dibaca Bang Andi. Malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Oke, satu-satu kita runut. Amin di sini, Amin ini siapa? Kalau ini bicara inilah firman, Pak. Firman dari Amin. Berarti Allah. Oke, Allah. Jadi Allah berfirman. Betul? Allah berfirman. Baik. Makanya udah Allah berfirman. Stop. Iya udah, Allah berfirman. Yang setia. Allah berfirman. Dengerin dulu atuh. Allah berfirman. Terus permulaan dari ciptaan siapa? Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa tuh? Kalau di Kejadian 1 ayat 1, Pak. Jangan ke Kejadian ini dulu, Wahyu dulu. Ya ini kan Wahyu diturunkan terakhir, Pak. Iya, di sini ada permulaan ciptaan siapa yang permulaan ciptaan? Ya itu masuk ke Kejadian lagi, Pak. Kejadian 1 ayat 1. Ya, Allah coba. Siapa di sana? Bumi. Jadi di sini langit dan bumi. Oh, langit dan bumi. Iya. Oke, baik. Jadi di sini nggak ada ya, langit dan bumi. Iya, pas itu. Ya. Oke. Jadi diulang ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Menurut Anda di sini penciptaan langit dan bumi gitu? Iya, pada mulanya. Iya, udah. Kan? Iya, terus saksi yang setia berarti langit dan bumi, Pak. Saksi yang setia siapa? Saksi yang setia. Siapa? Kalau menurut ayat Bapak itu tadi, bentar. Tadi sudah, cuma saya ayat berapa tadi ya? Emang begini bro, emang agak sulit sih kalau melawan data itu, ribet gitu loh, perlu mikir panjang. Coba kalau Anda jujur menerjemahkan. Ini kan sesuai dengan Alkitab, Pak. Di sini nggak ada Yesus ya?
Bentar Pak, saya lihat dulu saksi yang Ya, setia coba. itu dikatakan siapa. Di sini nggak ada Yesus ya? Gimana Pak? Bentar Pak, saya mau lagi nyari Pak. Oh ya, silakan Pak, nyari saksi yang setia. Jangan-jangan Bro Umar jadi saksi ya? Bang 7 Umar kali jadi saksi? 7. Enggak, 7 kali 7 Bang aku Andi. saksinya Bang Andi. Oke siap, mari kita jadi saksi yang setia. 7 kali 7 itu. 49. Nggak setia Pak. Setia saya menemani Anda loh Bro. Saya baru masuk, setia saya Ya, menemani berarti situ. Bapak menuankan saya. Ya tidak, masa kalau kamu setia sama istrimu, kamu menuangkan istrimu, gimana sih kamu? Ah. Ya kan kita cerita ini Pak. Siapa saksi setia itu yang Saya ini sama saksi Tuhan setia itu? menemani Anda mencari data. Ano lo Bro? Yang kelamaan tuh Ya udah kalau nggak Bentar lah, dapat Pak. kita maklumilah kalau nggak dapat. Dapat. Cuma butuh bersabar aja Bapak. Dapatnya gede-gede apa kecil-kecil? Lu pikir mancing? Terus Pak. Iya. Ya kita santai aja, jangan terlalu tegang Biasanya kalau Di mancing sini tuh ya gimana? Di sini dikatakan Yesus itu adalah saksi yang setia, tidak ada Pak. Jadi di sini di Wahyu 3:14 tidak ada Yesus ya? Tidak ada karena permulaan dari ciptaan Allah. Oke. Jadi permulaan ciptaan Allah itu apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Allah. Berarti Yesus tidak menciptakan langit dan bumi. Gini Pak, masuk ke rujuk ayat. Iya kan di sini nggak ada Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di sini ada Yesus nggak terlibat? Berarti Yesus tidak diciptakan, bahwa Yesus itu Allah Enggak, saya nggak sendiri. nanya itu. Di sini yang menciptakan Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu. Di sini Yesus terlibat nggak dalam penciptaan? Aku Orang ikuti. dia yang ciptain Pak. Oh, berarti Yesus itu yang Kan menciptain. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Oke, baik. Jadi Allah ini Yesus juga. Kan firman bersama-sama dengan Allah. Firman Oke, itu jadi- telah menjadi manusia. Oke, jadi Allah ini Yesus juga. Kalau menurut Menurut siapa? pribadi tidak, Oh, tidak, berarti Allah bukan Yesus. tapi Allah satu Dengan dengan maksudnya siapa? Dengan apa nih, Pak? Allah satu dengan siapa? Dengan tiga pribadinya itu, Allah pribadinya. Bapa, Oke, Putra, baik. dan Oke. Roh Kudus. Oke, apakah Yesus ikut menciptakan alam semesta? Tidak ikut, dia yang Tidak menciptakan, ikut. Pak. Oke. Tuhan kamu namanya siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Berarti Yesus Karena sudah Tuhanmu. menjadi manusia. Ya udah sebentar. Jadi Tuhanmu tidak ikut menciptakan alam semesta. Tidak ikut, Pak. Dia yang Oke, menciptakan. baik. Berarti kalau dia tidak ikut menciptakan alam semesta, berarti Tuhanmu ini Tuhan tidak mencipta, betul? Karena kenapa? Diulang lagi nih. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tuhanmu namanya Yesus. Yesus tidak menciptakan alam semesta. Artinya Tuhanmu tidak Firman mencipta. itu sudah menjadi manusia loh, Pak. Saya nggak nanya itu. Pencipta dulu, jangan belum jadi manusia nih. Itu dasarnya, Pak. Itu dasarnya, Pak. Tidak Tidak boleh kita meninggalkan atau membukan-bukankan atau menghilangkan dari ketiga itu, Pak. Oke, saya ulang kembali. Yang menciptakan alam semesta siapa? Menciptakan alam semesta, Ya, Allah. Allah. Apakah Yesus ikut mencipta alam semesta? Apakah Yesus ikut? Ya. Tidak ikut. Dia Tidak yang ikut. menciptakan. Baik, tidak ikut. Karena Baik. firman itu telah Iya udah menjadi tidak manusia. ikut. Iya tidak ikut. Sekarang Iya. nama Tuhanmu Kalau siapa? ikut itu dalam artian berarti ada dua orang atau lebih. Iya tidak ikut udah. Kalau tidak ikut nggak usah dibantah udah. Tuhan Iya. Pak Pena namanya siapa? Karena firman itu telah menjadi Saya nggak nanya Tuhan firman Yesus menjadi Kristus, Pak. manusia. Tuhan kamu namanya siapa?
Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke. Ya, yang menciptakan alam semesta, Yesus atau Allah? Yang menciptakan alam semesta. Ya, Yesus atau Allah? Kok balik lagi, Pak? Tadi kan udah saya jawab. Berarti Tuhanmu tidak mencipta alam semesta. Kan udah dibilang firman itu telah menjadi manusia. Iya, Pak. berarti Tuhanmu Firman itu ikut telah menjadi Yesus. manusia. Yesus yang kau tuhankan ini mencipta alam semesta atau tidak? Pada saat bingung Anda sulit berbicara begitu? Enggak. Gimana? Makanya Coba. saya bilang gini, Pak. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, ini Firman sederhana itu- loh tadi. Kau ini kok dipersulit? Jujur aja, Tuhanmu yang menciptakan alam Jadi semesta firman namanya. itu tidak diciptakan. Bahwa Saya firman nggak itu bilang yang menjadi nggak, saya nggak manusia, berbicara Pak. firman, nggak berbicara firman. Ya, dengerin baik-baik. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yesus tidak ikut mencipta alam semesta. Nama Tuhanmu adalah Yesus. Artinya Tuhanmu tidak mencipta alam semesta. Betul apa betul? Betul toh? Mudah toh dipahami. Masa Dalam sulit sih? Allah Bapa Yesus, dalam Allah Bapa, sebelum dia berfirman bahwa firman itu telah menjadi manusia, dia sudah Ya nggak menciptakan. apa-apa. Gitu loh. Dia sudah Nggak apa-apa. menciptakan, Pak. Dia Jadi sudah Yesus, menciptakan. jadi Yesus yang mencipta alam semesta. Lu pegang dulu nih, yang menciptakan alam semesta itu Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus. Kan saya bilang tidak boleh dibukan-bukankan, Pak. Nggak boleh dihilangkan ataupun Ya, kalau begitu apakah Yesus? tidak-tidakkan. Oke, apakah Yesus mencipta alam semesta? Yesus itu punya tujuan, Pak. Saya nggak nanya Kenapa tujuannya. menjadi Yesus? Bukan tujuan yang kita Kenapa omongin. Allah Bapa menjadi Yesus? Itu punya tujuan. Apakah Yesus dan Allah sama atau beda? Bro, Sama. sama. Kan Berarti bilang Yesus. Allah Bapa, Pak. Allah Bapa. Iya. Ya berarti Allah, Yesus, Allah. berarti Yesus mencipta alam semesta. Tidak. Yesus mencipta alam semesta. Iya, betul apa betul? Makanya Bapak harus pahami dulu ayat itu, Pak. Ya coba dipahami sama kita di sini, coba. Bersama-sama. Berarti Firman dua. Itu bersama-sama Oh, dengan kalau berarti, Allah. ya kalau bersama-sama berarti ada dua yang mencipta. Pada zaman Nabi dulu, Pak. Nabi siapa? Itu Nabi pertama lah kita buat. Iya, oke. Nabi Adam. Menurut Bapak Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Tapi kami nggak bilang Nabi, Pak. Ya udah Adam. Itu Gua ikutin ciptaan, lu Pak. biar. Manusia pertama. Ya Nah, Adam. Kita taruhlah manusia Iya, pertama Adam, itu Adam. berbicara kepada Allah. Ya, terus Itu hanya kedengaran suaranya, Pak. suara siapa Tidak itu? terlihat. Suara siapa? Suara Allah. Bukan suara Yesus. Yesus itu apa ya, Pak? Apa itu? Yang sudah menjadi manusia. Oke, sudah menjadi manusia. Baik. Siapa yang Itu. menjadikannya? Saya jadi Siapa? bingung untuk menjelaskan Iya. sama Bapak. Bapak dari Iya. tadi Bapak ngerti nggak yang saya jelaskan tadi? Siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia? Yesus itu nggak diciptakan. Iya. Yesus itu menjadi manusia. Siapa yang menjadikan Menjadi Yesus? kan bukan berarti diciptakan, Pak. Iya, siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia? Terjadi dengan sendirinya atau ada yang menjadikan? Tidak ada yang menjadikan bahwa firman. Oke, terjadi dengan sendirinya. Betul ya? Firman Allah. Enggak, Jadi firman Allah. Firman ya, Allah nih, Pak. Firman ya, Allah. firman Allah itu Allah sama. berfirman. Ya, Allah berfirman. Allah berfirman. Ya, Allah berfirman baru Bahwa jadi. firman itu telah menjadi manusia. Oke, firman menjadi manusia, betul? Iya. Apakah manusia ini langsung ada di bumi atau melalui proses dalam kandungan? Allah berfirman, Pak, ke malaikat. Iya. Awalnya pemikiran Allah nih, pemikiran Allah Ya, untuk oke. menyelamatkan umat manusia. Oke.
Terus? Dia ingin menebus dosa manusia. Oke, dan terus? Menggenapi kitab Perjanjian Lama. Terus? Terus dia berfirman ke kemana? Ini pemikirannya. Sebelumnya udah pemikirannya, Pak. Terus berfirman ke malaikat bahwa bahwa Maria itu akan menjadi akan melahirkan seorang anak. Oke. Bunda Maria melahirkan anak siapa? Anak siapa, Pak? Nggak ada anak siapa, Pak. Cuma yang dipakai itu Bunda Maria untuk Allah itu menjadi manusia, Pak. Oke. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Rahim Bunda Maria, Pak. Yang dipakai untuk Allah itu menjadi manusia. Ya, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Tidak dipakai. Maksudnya ya lu yang bilang dipakai kok dibatas sendiri. Sebagai apa? Bro, dibilangkan anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Berarti Yesus punya ibu kandung. Ini Bang Andi. Berarti Yesus punya ibu kandung. Yesus punya ibu kandung. Iya. Punya atau tidak? Dalam artian melahirkan ya, Pak. Dalam artian melahirkan ya pasti iya. Oke. Tapi yang dia apa? Bahasanya apa ya? Bahasanya apa ya? Yang di numpang lewat. Jadi Allah itu menjadi firman, firman itu menjadi manusia. Itu dengan Maria. Apa? Iya, terus dengan proses apa? Kelahiran. Iya. Proses kelahiran, Pak. Iya. Berarti anak Bunda Maria proses kelahiran. Berarti Bunda kelahiran itu maksudnya proses iya. Kelahiran. Artinya Bunda Maria pernah mengandung toh? Pastinya karena proses kelahiran pasti mengandung. Iya. Jadi kalau Bunda Maria pernah mengandung, berarti Bunda Maria punya anak kandung, betul? Betul nggak? Pada saat itu ya di kandungan Maria, Pak. Iya, setelah dia lahir. Untuk bahasanya bahwa itu anak kandung apa enggak? Ini prosesnya berbeda dengan kelahiran manusia biasa gitu, Pak. Iya, memang Yesus keluar. Memang waktu Bunda Maria tidak bisa mengatakannya dengan bahasa yang bahasa apa? Ya? Bahasa apa tuh? Dengan pemikiran Bapak sendiri lah gitu. Bapak kemana menyimpulkan bahwa Yesus ini gimana gitu? Apa hubungan? Kata-kata begini aja. Itu kan udah jelas gitu. Bunda Maria sama Yesus hubungan apa? Anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau apa? Anak numpang lewat gitu? Anak apa menurut Anda nih? Karena Yesus di kandungan Maria berarti ibu kandung, Pak. Ibu kandung. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Berarti iya, maksudnya Bapak harus paham dulu proses ini berbeda dengan kelahiran iya, biasa. Saya nggak. Iya, terserah kamu aja. Jangan disamakan bahwa ini kelahiran manusia biasa gitu. Ya, menyamakan siapa? Kalau Bapak buat lagi ke manusia biasa yang lain bahwa dia tidak dilahirkan oleh Bapak atau apa, beda lagi dengan yang menyamakan dengan jalan cerita Yesus. Iya, yang menyamakan itu siapa? Yang mereka itu beda gitu. Oke, beda. Oke, apa bedanya Yesus dengan bayi pada umumnya? Bedanya? Apa gunanya? Bedanya? Ya, perbedaannya bayi Yesus dengan bayi pada umumnya. Bahwa itu firman. Apa bedanya bayi Yesus dengan bayi pada umumnya? Bedanya bahwa Yesus firman. Aku kasih tahu dulu ya. Bayi gitu, pada dengerin dulu. Itu tidak pakai. Ntar dulu. Iya. Enggak, ini udah lahir. Enggak usah lagi diomongin sebelum lahir. Ini sudah lahir. Umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu lah ya. Saya ceritakan dulu nih, bayi pada umumnya yang umur seminggu itu kulitnya masih warna merah, kerjaannya cuma nangis, pipis, minta disusui ASI sama ibunya. Itu bayi pada umumnya. Ngerti toh? Ngerti nggak? Ya. Oke.
Apa bedanya bayi yang saya ceritakan tadi dengan bayi Yesus? Bedanya Ya. bahwa Yesus itu firman, Kagak, udah jadi bayi kok firman lagi. udah jadi bayi. Iya, jadi bayi 7 hari. Gitu loh, kulitnya masih merah gitu loh. Apa bedanya dengan bayi pada umumnya coba? Kalau sudah jadi bayi, Iya. dia 100% manusia, Pak. Ya berarti sama dong bayi pada umumnya. Sama, tapi Ya rohnya sama itu udah. Tapi kenapa dibedain kalau sama? beda. Rohnya beda, Pak, rohnya. Ya saya nggak nanya rohnya, fisiknya aja. Fisiknya sama manusia. Oke, sekarang kita ke rohnya. Apa bedanya rohnya Yesus dengan roh bayi pada umumnya? Roh Yesus itu ada namanya roh Allah. Oh, roh Allah. Berarti di surga udah kosong karena roh Allah masuk dalam bayi. Surga kosong, Pak. Dalam artian kosong ini gimana, Pak? Kan ada roh Allah masuk ke dalam diri Yesus. Betul? Ya, Ada berapa roh Allah? roh Allah ada berapa? Iya. Ada satu, Pak. Ada satu. Tapi bisa Oke, ada satu. Ntar dulu, ada satu. Yang satu ini masuk ke dalam roh Allah. Oh, sedunia roh Allah. Buset, banyak amat. Roh Allah satu. iya, Pak. roh Allah satu, tapi Roh- banyak gitu, Pak. Roh Allah satu tapi banyak. Bagaimana ceritanya itu? Ya itu makanya itu kuasa Bagaimana Tuhan, ya? Pak. Roh Allah Itulah kuasa satu. Tuhan. Roh Allah satu tapi banyak. Iya. Jadi kau enggak roh Allah kau. Roh Allah satu tapi banyak. Gimana itu bahasa Indonesianya tuh? Jadi kau enggak roh Allah kau. Roh Allah gitu, Pak. Tidak ada Oke. roh lain gitu. Oke, jadi Tidak boleh disamakan roh Allah sama roh lain gitu. oke, apakah yang ada di dalam diri Yesus roh Allah ini itu tadi yang mencipta alam semesta ya? Betul ya? Iya. Oke. Berarti Bunda Maria pernah mengandung sang pencipta alam semesta? Kemana-mana lah bosnya ini. Maksudnya omnipresent gitu loh Bang Andi. Iya, Kembali iya, lagi ke Alkitabiah, Pak. Iya, iya, iya. Bapak mendefinisikan Kecap sendiri. dari mana kecap? Ya kan bro, gini dengerin baik-baik ya. Tadi Anda mengatakan roh Allah itulah yang menciptakan alam semesta. Itu juga masuk ke dalam diri Yesus. Jangan Betul, dibahas-bahas toh? lagi roh Allah, nanti nggak ada rezeki. Lu diam dulu kau. Jadi roh Allah di dalam Berarti dia siap tanggung resikonya. Jadi roh Allah di dalam diri Yesus ini pernah masuk di dalam kandungan ibunya. Betul ya? Jadi Bunda Maria nih hebat sekali pernah mengandung sang pencipta ya. Ya hebat lah suka-sukanya. Oh, suka-sukanya. Suka-suka kau apa suka-suka Bunda Maria? Sebenarnya Suka-sukanya, nggak suka-suka kami. Tuhan dong. Suka-suka kamu. Maria itu dipilih, Pak. Yang hebat itu Tuhan. Ya tapi kan Bunda Maria mengandung Tuhan. Tsunami lah Ya, itu tsunami. Bapak yang Oh, tsunami. mengatakan. Bapak yang mendefinisikan itu. Ya tadi yang roh di dalam diri Yesus ini kan roh pencipta alam semesta, bro. Iya, kenapa Iya. rupanya? Ya, jadi Bunda Maria pernah mengandung roh pencipta toh? Iya. Iya. Jadi Bunda Maria juga melahirkan roh pencipta, betul? Mau ikut kau dilahirkan lagi? Betul nggak, Penata? Oke. Jadi yang membedakan bayi pada umumnya, kalau bayi Bayi pada lagi. umumnya itu adalah Apa nanti? Becicak. nanti kau roh bilang cicak. biasa. Iya, Bapak mau apa? Dilahirkan Jadi lagi, Bapak. jadi bayi pada umumnya itu roh biasa. Kalau rohnya Yesus, roh Allah itu sendiri, roh pencipta. Itu yang membedakan ya. Betul ya, bro? Bapak mau nggak? Biar langsung. Nggak usah ke sana dulu. Ini aja dulu dikelarin. Apakah roh Yesus, Udah kelar. bro? Apakah roh apakah Udah kelar. apakah roh Yesus sama dengan roh ibunya? Roh Yesus sama dengan roh ibunya? Iya, sama atau beda? Beda. Beda. Bang, Oke, pantat baik. yang sama kita bilang roh. Iya, artinya beda ya. Gitu ya. Apakah roh di dalam diri Yesus ini maha kuasa waktu bayi?
Nggak ada kami di situ, nggak tahu kami. Katanya Allah Maha Kuasa di dalam diri Yesus. Gini Apa- Pak, Ya gimana Pak? gini. Ya, Maha gimana, Pak? kuasanya Yesus memang ada perbuatan-perbuatan yang memang di luar dari dengan memakai kuasa Yesus, kuasa Tuhan. Iya, apakah roh di dalam diri bayi ini, apakah roh dalam diri bayi ini Maha Kuasa atau tidak? Kalau Bapak bilang Maha Kuasa, Saya dia bertanya, ada saya nggak tujuannya berpendapat. juga di dunia, Pak. Saya Dia nggak ada berpendapat. tujuan di dunia. Nanti Bapak mengatakan, di mana Maha Kuasanya Yesus kok dia disalib? Saya nggak ke sana, belum. Masih bayi kok langsung disalib. Ya itu Cepat kan amat salibnya. Sudah kelar, Pak. Sudah Orang kelar. masih bayi, masih ada 33 tahun Sudah lagi kelar, kok. Pak. Sudah kelar. Nanti ujungnya ke situ juga, Pak. Saya Enggak, paham. enggak. Enggak, saya mau Saya buktikan paham, dulu. Udah. Apakah roh Mana petir? Mana petir? Biar kena petir Itu dulu bukan. ini. apakah roh di dalam bayi Yesus ini Maha Kuasa? Kan ada anak Yesus, bayi Yesus. Oh, Yesus punya anak. Kau yang bilang barusan bayi Yesus, ada bayi Yesus rupanya. Ada, emang Bunda Maria melahirkan orang berkumis. Simak dulu bahasa itu, bayi Yesus. Iya. Emang lu Iya, pikir Yesus Bunda Maria bayi, langsung Pak. Yesus bayi. Yesus Pada bayi. saat Yesus bayi. Emang lu pikir Bunda Maria melahirkan bayi. orang gondrong? Jangan bayi Yesus. Yesus Pak. bayi, ada melahirkan berarti Yesus. Ya, oke, bayi. Yesus bayi. Bapak aja sih itu udah ber apa lah itu. Ya udah. Iya, Dibalik. gimana ya? Udah Bayi udah kelar tuh Pak. Udah bayi. kelar. Nah. Saya mau nanya lagi nih Pak. Jadi Yesus bayi ini, Yesus bayi bukan bayi Yesus. Yesus bayi Yes. ini rohnya Maha Kuasa nggak? Udah kelar. Rohnya Maha Kuasa nggak, Bro? Udah kelar itu Pak. Belum, baru Dia bayi punya kok. Tujuan Pak. Dia punya tujuan. Dia punya tujuan ke dunia Pak. Jadi Tujuannya Maha apa? Kuasanya Udah. itu, yaitu Nah. tak bisa kita mendikte Tuhan itu mau jadi apa Pak. Enggak. Apakah di dalam Jadi diri Yesus sebenarnya ini Tuhan siapa Pak? Maha Bapak, Kuasa Bapak, nggak? Botol ada. Itu terserah Tuhan Pak. Mau ngapain aja. Oh, suka-suka Tuhan. Iya. Oke, suka-suka Tuhan. Iya, masa Bapak dia mau ngambil nyawa Bapak? Oke, Jadi, apakah Bapak Tuhan dari- aku kan dia suka-suka Tuhan, Tuhan nih. Udah begini. Oke. begini. Oke, Kenapa suka-suka dia tuh. ambil- Oh, Kalau bukan suka Tuhan berarti gitu. dengerin dulu, Bro. Gitu. Jadi saya analogikan seperti itu, Pak. Ya. Nggak bisa. Kalau ini Itu terserah Tuhan, Pak. ya kalau suka-suka Tuhan, apa kesukaan Tuhanmu waktu bayi? Suka-suka Tuhan lo ya. Ya itu Apa- terserah Tuhan, Pak. Terserah Tuhan. Iya, apa suka-sukaannya, apa hobinya gitu loh. Terserah Tuhan itu, Pak. Terserah Tuhan. Mimi cucu. Apa kesukaan Tuhanmu waktu bayi? Apakah dia makan langsung pesan ikan goreng atau nasi goreng atau air Ya kan susu saya ibu bilang saja? tadi, Pak, prosesnya Hah? itu ya Apa itu? dia manusia 100%. Ya Oke. udah. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak usah lagi jawab, tambah koinnya. Nggak usah jawab itu, tambah koinnya. Dia makanya mau nanya ini mau nyari duit aja nih. Iya, cari duitnya nih. Cari Nanti duit teh botol. Udah bapak saya tanya aja itu udah kelar tuh Pak. Udah kita sharing gini Saya kan, mau nanya pakai bapak agamanya apa? pakai kopi, ya kan lagi sharing kayak gini, minum kopi. Dikasih dong, pokoknya enggak. Gantian Pak. Ya Tadi karena itu kamu nggak ada yang ngasih. Soalnya kamu sih Otang itu nggak bagus suaramu. Coba bagusin suaramu. Gantian Belajar teh, bahasa Pak. Indonesia Tadi dengan sudah kelar, baik. sudah kelar. Pasti kamu dikasih koi, orang suaramu bengkok. Jadi nggak dikasih lah, nggak ada penggemar kamu. Udah kelar itu, Tadi Pak, ada yang kelar. bilang Saya siapa mau yang nanya bapak mujat itu? agamanya apa Pak? Agama dari kami, Bang. Nah, itulah kaulah satu. Siapa yang menghujat, Bro? Nggak ada yang menghujat di sini. Pak Ngapain Handi, kau Pak bilang Handi, bego? Pak Handi. Ntar dulu Pak Kau hujat Menata. aku. Bego, Siap. bego. Wih, siapa kok keluar kata bego sih? Kenapa? Kau barusan bilang bego. Bengkok, Pak. Karena Bengkok. Bengkok, kuping lu budak. Bengkok. Bengkok. Suaranya bengkok. Enggak, Kok udah itu. Beriut, Udah kelar, beriut. udah kelar. Ya. Biarlah itu resiko Bapak Handi yang sudah dipilihnya. Bro, Itu budak resiko jangan di Pak Andi yang sebentar sudah dulu Pak dipilihnya. Penata. Bro, si Otang budak jangan dipiara, ayam dipiara Bego nelor. kan kau bilang. Wah. Coba diulang teman-teman. Itu- Aku pernah bilang bego enggak? Bengkok, Udah, suaranya udah. bengkok. Udah itu Pak.
Enggak, Benata. Jadi saya mau nanya ini Pak. Enggak, lurusin dulu, dulu. Aji dengar bengkok lah, bukan bego lah. Itu udah kelar tadi tuh Pak. Benata, lurusin dulu kupingnya temanmu itu. Iya Pak. Udah, itu udah kita Iya, lurusin dulu. Bengkok kok bego? Gimana sih? Ini belum kelar nih, Benata baru baik. Bengkok Gimana itu sih? kalimat lecehan loh Pak. Boleh. Oh, bengkok Bukan. kamu. Enggak lah. Iya, Kok bengkok? Bapak Itu kalau kaset mengatakan beliut kepada itu loh. manusia, Pak. Kecuali Bapak kepada itu kepada benda. Itu udah kalimat lecehan itu, Pak. Udah kita selesaikan lah itu, udah. Jadi saya mau nanya, Pak, Bapak agamanya apa, Pak? Agama Islam, Bang. Ya, biar kamu Islam nanya itu aja, Leh. Sama Kenapa, Bang? Muslim sama nggak, Pak? Islam itu agama, Muslim itu penganutnya. Oh, oke. Ya abang terima. Ngomong lagi si bengkok nih. Gak dipersilakan ngomong. Abang percaya nggak Bang Imam Syotang, bentar, Bang 12? Syotang. Bang Syotang, bentar, Bang Syotang. Ya, Pak, Abang percaya nggak Imam berarti ke-12? Bapak seorang Muslim beragama Islam. Ya, Saya mau nanya ini, Pak. apa? Surah apa? An-Naml Ya, kenapa? 91 kayaknya. Kayaknya apa? Kok kayaknya? Baca. Iya, karena kan saya nggak mengimani itu, Pak. Jadi Bapak lebih paham gitu. Iya, kenapa? Apa maksudnya? Innama umirtu an budarabba hasihil ba'dadil lasi. Kenapa itu? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kenapa itu? Ya, tunggu Pak. Kenapa harus negeri Mekah gitu, Pak? Kenapa harus negeri Mekah? Ya, kenapa harus Tuhan negeri Mekah gitu, Pak? Apa begini? Terus. Katakanlah wahai Rasul kepada sekalian manusia, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk beribadah kepada Tuhan pemilik Mekah yang telah dijadikan kota suci olehnya atas makhluknya, agar mereka tidak menumpahkan orang haram yang dibunuh atau mensalimi seseorang di dalamnya, atau membidik hewan buruan dan menebang pohonnya, dan miliknya lah segala sesuatu. Kenapa maksudnya? Pertanyaannya apa? Iya, itu kenapa harus negeri Mekah gitu, Pak? Tuhan negeri Mekah. Padahal kan Tuhan itu harusnya sudah ada dari awal gitu. Oh, ini ya, saya jawab ya. Jadi ini tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya nggak boleh tafsir sendiri ya. Hai Rasulullah, katakanlah Tuhanku memerintahkanku agar menyembahnya semata tanpa menyekutukannya dengan apapun. Dia adalah pemilik Mekah yang telah dia tetapkan sebagai tempat yang haram atau terhormat dan aman, sehingga tidak boleh ada pertumpahan darah di dalamnya, tidak boleh diburu, dan tanamannya tidak boleh dicabut. Ini semua adalah bentuk kemuliaan Mekah, sehingga tidak ada yang masuk ke negeri ini apa yang bertentangan dari kemaslahatan atau membawa mudarat bagi penduduknya. Dan jika Allah adalah pemilik negeri ini, Dia juga pemilik segalanya. Allah tidak hanya memiliki negeri ini, namun Dia juga memiliki segala sesuatu. Artinya di sini negeri Mekah memang itu dikhususkan karena negeri Mekah ini adalah tempatnya Ka'bah. Begitu, Bro. Jadi Allah bukan negeri Mekah aja, negeri segala sesuatu, itu penjelasannya. Oke. Iya. Cuman Mekah memang dikhususkan. Ya kenapa kalau Allah Subhanahu wa taala menghususkan negeri Mekah, kenapa kamu yang marah? Iya, kenapa dia mengklaim Tuhan negeri Mekah gitu, Pak? Ya Allah sendiri yang ngomong begitu, dia apa? Menghususkan negeri Mekah. Berarti Tuhan negeri Mekah itu sebelum adanya Al-Quran. Kenapa? Tuhan itu sudah Tuhan negeri Mekah gitu, Pak. Iya, Tuhan negeri Mekah, khususnya ke Mekah. Tapi di tafsirnya itu pemilik segala.
Bukan khusus negeri Mekah saja, artinya di sana. Iya. Negeri Mekah ini disucikan. Tidak boleh ada di dalamnya persekutuan, tidak boleh ada dalamnya merusak segala sesuatu. Usah bahas lagi tuh Bang. Iya Pak. Iya Pak. Berarti sebelum ada Al-Quran, Tuhan negeri Mekah itu sudah ada gitu Pak. Kenapa? Sebelum ada Al-Quran, kenapa? Sebelum ada Quran, Tuhan negeri Mekah itu sudah ada. Sebelum ada Al-Quran ya Tuhan sudah ada. Ya, di negeri Mekah. Ya semua negeri Tuhan ada. Negeri Mekah itu Pak. Iya. Sudah ada gitu. Iya, sebelum diciptakan alam semesta ini termasuk Mekah, itu sudah ada Allah. Sudah ada yang menciptakan. Makanya kami bilang tadi, roh Allah sedunia. Buset, roh Allah sedunia banyak banget Tuhanmu. Enggak, tunggu Bang. Tuhan negeri Mekah itu urusan kau Al-Quran, kan sudah ada Pak. Si Otang, kamu diam dulu, kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Bengkok kau. Tuhan negeri Mekah itu sebelum ada Al-Quran kan sudah ada Pak. Iya memang, kenapa? Iya kenapa menjadi Tuhan yang Bapak sembah sekarang? Kenapa itu? Kan Tuhan negeri Mekah itu sudah ada dulunya. Lu bertanya yang benar dong, lu bertanya aja susah. Coba bikin pertanyaan dulu yang benar. Itu Pak, Tuhan negeri Mekah itu berarti sebelum ada Quran sudah ada kan? Ya oke, saya jawab dulu ini ya. Pertanyaannya, apakah ada si Hotang ini nggak lulus TK, diam dulu kau lah. Kau jangan ganggu temanmu lu. Iyalah, suka lah. Tuh kau masuk surga kau. Iyalah, kamu aja yang masuk surga. Di sana nanti kamu ketemu para pesundal-pesundal. Mau? Enggak lah, aku mau masuk ke neraka aku. Kenapa rupanya? Ya, masuk neraka kau sama Luga Tambunan. Siapa? Sama Luga. Sama siapa? Sama Luga. Sama siapa tadi? Sama si Luga Tambunan, Luga. Nah, kan? Bawa marga orang kan? Ya Luga, itulah. Ya Luga Tambunan pernah. Woi, Luga Tambunan pernah ke neraka, Bro. Udah kau tengok. Luga yang ngomong pernah ke neraka dia, lihat kau katanya. Nanti bego jadi bengkok. Ini kau bawa lagi marga orang lagi. Ya Luga Tambunan namanya, pernah ke neraka melihat kau di sana. Tambunan itu orang Batak itu. Ya siapa bilang orang Sunda? Biar tahu kau. Ya Luga Tambunan orang Batak lah, bukan Sunda, Bro. Ada aku bilang rupanya Sunda, biar tahu kau itu orang Batak. Saya udah tahu, kenapa kau kasih tahu? Alah. Ya kenapa? Bego dibilang bengkok. Ini bawa lagi orang lain. Biar tahu, mailin dulu ini orang ini. Kenapa ini lagi habis mabuk apa ya? Habis minum tuak tuh ya. Minum tuak kayaknya. Agak tunggu kau bahas. Apa enggak mabuk orang? Iya, memang dia lagi menjelaskan bahwa Tambunan itu orang Batak, Pak. Itu aja, Pak. Iya, saya tahu. Kenapa dijelasin? Orang enggak minta penjelasan kok. Iya, maksudnya kan dibawa orang lain. Dia si putar-putar putar-putar. Turunin aja dia, turunin dulu. Saya ngobrol. Enggak, kasihan dia nanti diomelin dia. Tuhan lah Tuhan ini semua kuasa itu. Nggak ada tamat-tamatnya kita belajar apa ini agama ini. Si Otang, nama Tuhanmu siapa si Otang? Yesus. Oke. Yakin Yesus Tuhanmu? Yakin. Ya mati di tiang salib Tuhanmu. Jadi Tuhanmu mati di tiang salib. Jadi Tuhanmu mati. Buset, Tuhan mati. Wah. Jadi, yang disalib siapa? Tuhan itu jadi Tuhan itu tidak bebas rupanya menjadi apapun. Jadi bebas dia mati. Daging, roh. Kok daging? Berapa harganya sekilo? Inilah kita lagi berbicara, bisa kuliah. Iya, daging harganya sekilo berapa di pasar? Kalau roh. Iya, daging itu daging harganya sekilo berapa? Bisa satu roh kita. Rohmu sama rohku bisa satu. Iya, harga daging berapa sekilo? Kau itulah, kau diajarin kau ngawur kau. Iya, harga daging berapa sekilo harganya? Harga daging babi 120. Berapa? Di pasar mana itu bisa dibeli? Di pasar mana?
Ah, Pasar mana? Sumatera. Babi celeng apa babi apa? Mau celeng, mau babi, sama tuh. Kamu suka makan babi kah, si Otang? Wah, mantap itu. Babi, kucing, ular, Buset. monyet, kita makan itu. Wah. Pemakan Kau segala yang kau. mana aram sama kami? Yang aram itu keluar dari mulut. Itulah aram. Oh, jadi babi bebas. Kenapa rupanya kami makan babi? Tapi Yesus melarang makan babi. Hah? Yesus melarang makan babi. Kenapa Yesus melarang makan babi? Ya memang dia melarang. Kenapa kau? Di depanmu dia ngomong. Ya ada di Bible tertulis. Kan tertulis Tidak di ada Bible. Pak, di Bible tertulis. Ada Imamat 11:7. Itu Ada perjanjian imamat. lama. Bukan dikatakan Yesus Perjanjian lama melarang. itu. Apakah Yesus Yesus pakai lama. apakah Yesus pakai perjanjian lama? Yesus lama itu berarti. Oh, Yesus lama. Yesus lama beda sama Yesus mengatakan baru. Segala hal itu baik. Ya kan Yesus ngomong tidak boleh dihapus hukum Taurat. Kan Yesus ngomong hukum Taurat harus berlaku. Kenapa kau aduh? Kau kok ini melawan Yesus ya Segala berdua hal ini? itu baik. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Ya kamu ini melawan Yesus. Yesus melarang babi, kau makan pula kau ah. Urusan kami lah itu. Kok Iya, jadi tapi kau kau- menghakimi. Kau Ya, yang tapi menghakimi kami. Tapi kau nanti ditanya Yesus. Kau Apa apa yang apa? ditanya kami nanti itu? Ya ditanya kau Yesus nanti. Si Nggak ada Otang. ditanya itu, nggak ada ditanya. Ditanya nanti kau Yesus. Kenapa kau makan babi? Siapa yang nyuruh kau? Kau yang buat pertanyaan, kau yang menjawab. Ya siapa yang nyuruh kau makan babi? Segala hal itu baik, Ah. Pak. Terus kata Petrus juga. Kami Bentar dulu. makan, kenapa banyak? Iya siapa yang nyuruh kau makan babi? Bapakku sama mamaku. Bapakmu. Siapa yang nyuruh bapakmu makan babi? Siapa yang nyuruh? Satu. Ini kenapa kau? Ini memang cara pandangnya ini. Dia bertanya. Nggak boleh gitu kawan. Ya, Kita kamu ini sendiri. satu umat. Kok satu umat? Berdoalah kau, umurku dikasih panjang, sehat-sehat selalu. Berdoa kepada Ini siapa? doa. Berdoa kepada siapa? Dunia ini panjang ini. Panjangnya Menuju berapa? kiamat kau. Makanya membahas-bahas agama. Ya kau sendiri yang makan babi tadi. Berdoa kau tuh keturunanmu baik selalu. Nggak ada tukang mabuk, nggak ada tukang Ya penjudi. kau tukang mabuk, tukang makan babi. Kenapa kau? Nggak bisa kayak gitu. Kalau dibahas-bahas agama itu nggak siap-siap itu. Ya, Sampai kenapa mati kita nggak siap-siap itu kawan. Iya, bro Siotan. Kenapa kau makan babi? Siapa yang nyuruh kau? Kan kau yang bertanya. Itu kan Iya. pribadiku. Ngapain kau urus-urus? Tapi kan Yesus melarang makan babi. Itu kan pribadiku sama Tuhan Yesus. Kenapa yang kau urus-urus? Berarti kau melanggar perintah Tuhanmu. Mau dilanggar pun mau kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa lah. Berarti kau melawan Yesus. Nggak apa-apa ya. Kalau menurutmu udah nggak apa-apa. Nggak usah lagi buat pertanyaan. Tapi nanti Yesus sama marah. Kristen. Kalau Nanti, menurutmu nggak apa-apa, jangan buat pertanyaan lagi sama Kristen gitu. Kan bukan hakmu, Tapi bukan nanti naramu. Tapi nanti Yesus marah. Gimana? Kan udah kau yang menjawab. Kalau nggak apa-apa, kau bilang. Kau jadi kau yang ngatur orang. Kamu nanti nggak takut kalau ketemu Yesus? Kenapa rupanya? Kalau Kau ditanya pula nanti penjara, Yesus. kau kan kenapa rupanya? Nanti Yesus tanya kau, Siotang, kenapa kau makan babi? Nah, apa jawabmu? Apa jawabmu? Betul. Nah. Kan kau yang bertanya. Aku Yesus yang nanti- bertanya sama bukan Yesus kau kan? Yesus nanti Yesus tanya kau. kau. Kau Yesus kau. Ya kan ada datanya di Bible. Ada Ditanya datanya kau di nanti Bible. sama Yesus. Ada di itu patokanmu, patokan kami itu. Kamu pernah baca Patokan Bible kah? sama agamamu lah. Urus agamamu, urus agamaku. Kau pernah baca Bible kah? Urusan kuliah itu mau kubaca atau enggak? Oh, berarti kau nggak pernah baca Bible kau. Wah, Nggak itu. bener kau. Semakin kami tunjukkan diri kami sama kau, semakin kau hujat. Siapa yang Anaknya- ngehujat kau lah? Anaknya Pak Pipo ini Bang Endi, anaknya Pak Iya, Pipo ini. Oh, kau kenal Pak Pipo kah? Enggak bisa gitu kawan. Kalau kamu- kami kenalkan isi kami sama kau, semakin kau hujat kami, semakin kau pertanyakan nanti. Ya kau hujat, siapa yang hujat? Kau buat nanti pertanyaan, kenapa kau makan babi? Kenapa kau kayak gitu? Iya.
Ya lagi yang kamu akan saudara-saudaraku yang di bawah ini Kristen, kalau apabila ditanya kayak gitu, enggak usah dijawab lah. Nanti ya, apa pula itu. Tapi kamu tadi udah jawab, bapakmu yang nyuruh kan. Mau disalib Tuhan kami, apa urusannya samamu? Ya, tadi berdosa kami, apa urusannya samamu? Tapi kau tadi udah jawab, yang nyuruh kau makan babi bapak ibu. Kau ngomong-ngomong sama kami aja. Coba dulu bahas-bahas dulu agama yang lain. Agama siapa? Kristen aja kalian serang. Siapa yang menyerang? Gak ada yang menyerang. Ya Alkitab kami. Ngapain kalian baca-baca Alkitab kami kalau nggak sesuai? Ya kalau begitu hapus Alkitabmu di Google. Kau yang bertanya, kau pula nyuruh-nyuruh orang. Ya kan saya nyuruh kau, nyuruh apa? Dulu baca. Nah, boleh gitu kawan. Kita kan kalau sama-sama umat. 8 itu loh. Kita sehat-sehat kalah biar Indonesia ini maju. Nah, boleh gitu. Bagaimana mau maju kalau kau makan babi terus? Bos. Mana bos? Gimana bos? Aku anggap yang melarang makan babi itu Alkitab. Abang ya kan. Keluarga dulu abang ya kan. Ya kan. Abang kan negara muslimnya kan udah mayoritas. Kenapa bang? Termasuk tertua di Indonesia ini, udah kan? Kenapa bang? Sebagai yang tertua sama adik-adiknya, dianggaplah dulu kami ini Kristen ini kecil lah. Yang kasih contoh yang bagus lah. Ya kasih contoh yang bagus lah. Ini kita diskusi pakai data kok. Nggak ngarang. Lagi diperpanjang ke situ. Ya terus mau ngapain? Mau ngapain ya? Betukang kau atau ada rumahmu rusak, tukangi. Kalau begitu ini ada ledeng peralon yang bocor, bisakah saya minta tolong dibetulin? Kau lah yang ngerjain. Lo katanya tadi minta tak tolong. Udah banyak koinmu, biar kau suruh orang. Kamu ilmunya apa sih? Kamu pintar apa? Bisa apa? Bisa nukang? Apa bisa nyopir? Apa bisa? Gitu kawan. Si otak kamu bisa apa? Tetapnya di mata Anda kami itu salah. Siapa yang bilang? Terus ya udah kami Kristen, kenapa rupanya? Siapa yang bilang pertanyaan? Siapa bilang kau salah? Kayak gini, kami akuin kami Kristen, kau akui salah lagi kami. Apa itu Kristen? Kan ditanya lagi. Salah kami kan? Ya orang nanya. Salah lagi gua. Salah melulu. Kita nggak ada benarnya di sini ya. Memang agama nggak ada lurusnya itu. Jadi kita semua salah. Di hati aja, bro. Agama itu di hati aja, iman itu di hati aja. Diimani saja, nggak perlu belajar. Belajar ya kepribadian, nggak usah dikor-korkan. Kamu udah belajar Bible? Apa urusan samamu? Mau aku belajar atau enggak? Harus saya kasih tahu aku belajar enggak? Jadi nggak belajar? Ngapain ku akuin samamu? Apa untungnya? Berarti kamu di sini mau dagang untung rugi? Bukan dagang. Kau yang bertanya. Iya. Terus ngapain? Itu. Terus ngapain di sini? Ngapain? Ya terserah abang itu, Bang Umar. Kalau Bang Umarnya mau turunkan. Kamu bisa turun sendiri toh? Turun sendiri. Gak bisa. Butuh bantuan. Saudara saya yang Kristen. Nanti Kristenmu di mana? Dia kenapa sangkut di disalib? Kok buat kayak gitu? Sangkut. Bukan sangkut. Siapa yang bilang sangkut? Kenapa disalibkan? Kau menghujat kau Yesus. Siapa menyangkutkan Yesus? Tambahin lagi. Itu kau yang bilang sangkut. Siapa yang bilang sangkut? Istilah lah dulu kayak gitu kau bilang. Disalib bukan disangkut. Disalib, sangkut. Salah ngomong kau Kalau ngomong kau, iya maksudnya gitu. Jangan. Ya. Kamu masa bilang kau Tuhanmu tersangkut? Masa? Kalau disalib tidak tersangkut itu. Ya tadi kau ngomong tersangkut. Salah pula kau lah. Salah bicara kau lah. Cabutlah kau itu. Masa Tuhanmu tersangkut? Itulah dicabut. Karaktermu. Kebiasaan nanti di rumah. Kalau ada salah kan, kalau ada salah orang, kau dalam-dalam kan itu. Nanti kau dimarahi oleh Kristen yang lain. Di rumah mungkin. Minta maaf dulu kau sama Kristen. Minta maaf dulu kau. Masa Tuhan tersangkut? Minta maaf dulu. Maksudnya jangan kau hujat-hujat lagi ya CS. Ya kau yang hujat. Orang kau yang hujat. Kau yang hujat sama aku kau bilang kayak gitu. Tanya sama aku kau bilang kayak gitu. Tadi barusan kau bilang tersangkut. Kau yang hujat itu, bukan aku.
Orang kau yang hujat. Menghujat kayak gitu. Gimana itu? Aku bilang. Kau jangan hujat Tuhan. Masa Tuhan tersangkut? Ayo. Nggak kau bilang tadi. Nggak kau bilang tadi. Nggak kau bilang tadi. Minta maaf dulu kau. Minta maaf. Minta maaf dulu kau. Sama Kristen minta maaf. Nanti kamu dimarahi Kristen itu. Woi. Nggak kau tadi duluan sama aku kayak gitu kau ngomong. Ngomong apa saya? Biar tahu kau paham. Sekali lagi saudara saya yang Kristen. Jangan kau buat pertanyaan lagi. Ya orang kau bilang tersangkut Tuhanmu. Ini ya pintar kali manusia yang satu ini. Ya orang kau yang ngomong sendiri. Gimana? Diamlah kau, baik aja ceritamu. Ya kau yang ngomong sendiri tadi. Waduh, kau menghina Tuhanmu itu. Kali kau diamlah kau. Bagaimana pula kau ini Lai? Banyak cakap kau, salah cakap kau tadi itu. Kali cakapmu. Salah cakap kau, masa Tuhan tersangkut? Salah cakap kau. Salah cakap kau. Minta maaf kau. Minta maaf kau. Woi, itu banyak Kristen di bawah. Minta maaf kau. Minta maaf kau, Lai. Minta maaf. Cepat minta maaf kau. Lai, minta maaf kau. Kau yang bilang tadi kan, Yesus kayak gitu. Kamu yang ngomong tersangkut. Ini pintar yang satu ini. Orang kamu yang ngomong kok. Coba saya tanya. Kau yang ngomong Tuhan tersangkut siapa? Coba yang ngomong Tuhan tersangkut siapa? Tersangkut. Siapa yang ngomong? Itu saya kau bilang. Bilang aja narasi. Kau sendiri yang ngomong lah. Kau salah orang kau salah orang, merasa salah orang, kau anggap kau salah. Iya makanya kalau kau salah kau minta maaf dulu. Buset, gue diomelin. Diamlah kau. Ya gue diomelin. Diamlah kau. Dia yang salah, gue diomelin. Diamlah kau, dia yang salah, salah kau. Kau minta maaf dulu lah. Kotornya kau, panati. Lai, kau minta maaf dulu Lai. Diamlah kau. Lai, kau minta maaf dulu. Jangan ngamuk kau Lai. Panati kau. Lai, kau minta maaf dulu Lai. Pergi dia. Itu Pak Penata ya, bukan gue yang ngomong kayak gitu ya. Gue suruh minta maaf, dia nggak mau minta maaf loh. Kalau salah ngomong ya bisa dibetulkan. Gitu. Renata, kenapa itu Tuhan